Jarene ono kabar sing mbanggakno saka wilayah Pacitan, sahabat muslimah. Kabar apa iku? Kabar nek jumlah desa mandiri ning Kabupaten Pacitan mundhak saka 47 dadi 81 desa. Nah, apa iku desa mandiri? Desa mandiri iku status desa sing mampu mewujudno karo ngenalno terus ngelola potensine. Dadi iso ngewujudno ketahanan ekonomi sosial utawa kesejahteraan. Tambah akeh desa sing mandiri iku jarene di arep-arep perekonomian daerah bakalan tambah kuat karo mampu menghadapi tantangan-tantangan ning masa depan. Apa iya? Ya apa tanggapane warga? Ayo awak dhewe simak wawancarane. Apa yang Anda ketahui tentang desa mandiri? Desa yang dapat mengelola sumber daya hasil potensinya sendiri untuk mensejahterakan masyarakatnya tanpa bantuan dari pihak yang lain. Mempunyai ketersediaan pelayanan dasar, kemudian mempunyai infrastruktur yang memadai, terus transportasi atau akses yang mudah. Desa mandiri itu merupakan desa yang dapat menghasilkan penghasilan atau pendapatan sendiri yang dihasilkan dari potensi yang ada di daerah tersebut. Jumlah desa mandiri di Kabupaten Pacitan naik dari 47 menjadi 81 desa. Apa manfaat hal ini bagi warga? Bermanfaat bagi warga itu karena bisa meningkatkan kesejahteraan dan juga meningkatkan perekonomian desa tersebut. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui faktor ekonomi dan mengurangi jumlah angka pengangguran dan kemiskinan. Tidak hanya manfaat saja yang harus kita pahami di sini, karena memang tidak hanya satu sisi ya, harus menyeluruh untuk membuat sebuah masyarakat itu dianggap sebagai masyarakat yang mandiri. Apakah desa memiliki kewajiban untuk mendatangkan sumber pemasukan sendiri atau ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat? Desa memiliki kewajiban untuk mendatangkan pemasukan sendiri. Pemerintah pusat membantu sebagian dari pendanaan dan pengembangan desa tersebut. Seharusnya itu tugas pemerintah pusat sih, bukan tugas desa itu. Kalau tanpa campur tangan pemerintah pusat kayaknya berat ya. Bagaimana jika suatu desa tidak memiliki potensi untuk dikembangkan? Apakah itu menjadi masalah bagi desa itu sendiri atau pemerintah harus ikut membantu pendanaan? Hal tersebut dapat menjadi masalah untuk desa itu sendiri. Tetapi pemerintah harus ikut serta dalam membantu pendanaan, pengembangan, dan kegiatan untuk mengembangkan desa tersebut. Ya pemerintah harus ikut membantu lah. Kalau tidak ya kasihan desanya akan semakin tertinggal. Bisa saja, Mbak. Contohnya kayak menghambat pembangunan, kegiatan, ataupun perkembangan desa tersebut. Mengapa saat ini desa dipersuasif untuk bisa mandiri mendatangkan pendapatan sendiri? Karena hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian dan daya saing desa, kreativitas dan inovasi para warga desa maupun masyarakat, mengurangi beban pemerintah pusat juga. Karena pemerintah itu ingin seperti melepas tanggung jawab. Jadi kalau desa-desa mandiri otomatis menjadi lebih ringan kan dari pemerintah pusat. Ketika suatu desa itu sudah punya penghasilan sendiri, otomatis kan seakan-akan pemerintah pusat itu nggak perlu lagi ngasih dana ke desa tersebut. Dan faktanya ketika ada desa yang katanya pendapatannya tinggi, tapi belum tentu juga loh masyarakatnya itu sejahtera. Apa harapan Anda kepada pemerintah? Semoga pemerintah dapat membantu dalam pengembangan desa dalam segi dana, kegiatan, atau hal-hal positif yang lainnya. Mendukung akan adanya desa mandiri ini, dan apabila ada suatu desa yang belum atau tidak memiliki potensi yang dapat dikembangkan, maka bisa menyalurkan dana desanya yang dapat mengurangi kemiskinan warga di desa tersebut. Saya berharap sih pemerintah bisa bertanggung jawab atas tugasnya meriayah atau mengatur masyarakatnya. Nanti itu hubungannya dengan yang tanggung jawab yang di atas juga.
Akeh desa mandiri iki yo ternyata ora mampu nggawa masyarakat nang kesejahteraan sahabat muslimah. Ya apa Islam delok masalah iki? Ayo awak dhewe rungokno penjelasane ustazah, like, komen, karo share sak luas-luase. Desa mandiri merupakan status desa di mana mereka mampu mewujudkan dan mengenal serta mengelola potensinya untuk mewujudkan ketahanan ekonomi, sosial maupun kesejahteraan. Desa mandiri dinilai berdasarkan standar IDM, Indeks Desa Membangun. Data IDM yang diterbitkan Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi menunjukkan peningkatan jumlah desa mandiri di Indonesia yang sangat signifikan. Dari 840 jumlah desa mandiri di tahun 2019 meningkat tajam menjadi 16.908 di tahun 2024. Seharusnya semakin banyak jumlah desa dengan status desa mandiri, maka semakin meningkat kesejahteraan masyarakat. Namun faktanya tidaklah demikian. Nyatanya masih saja desa-desa tersebut tak luput dari permasalahan seperti infrastruktur di desa yang kurang memadai dengan jalan rusak dan berlubang, rumah tak layak huni, jaringan internet dan listrik yang sering terkendala faktor cuaca, ketersediaan air bersih terutama saat musim kemarau, dan lain sebagainya. Jika dicermati, hal ini terjadi akibat pembangunan desa mandiri diduga kuat bukan semata-mata untuk mensejahterakan masyarakat. Terlebih dalam negara yang menerapkan sistem kapitalisme seperti hari ini yang meniscayakan negara melepaskan tanggung jawabnya untuk mengurusi seluruh kebutuhan warganya. Apalagi saat ini, sejumlah masalah desa, termasuk pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, sebenarnya sangat membutuhkan peran negara dalam hal pembiayaan dan pemenuhannya. Melalui kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, yaitu desentralisasi, pemerintah pusat memberikan kebebasan pada perangkat desa untuk mengembangkan desa masing-masing. Ini berarti beban negara sebagai pengurus dan pelayan kepentingan rakyat secara praktis akan berkurang. Setiap desa bisa mengambil kebijakan untuk desanya masing-masing, termasuk dalam pengelolaan dana desa yang alokasinya cukup besar. Hal ini berpeluang memunculkan celah korupsi. Terbukti berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2015 hingga tahun 2024 terdapat lebih dari 900 kasus korupsi terkait dana desa yang telah diungkap, dengan total nilai kerugian negara mencapai lebih dari 1,5 triliun rupiah. Selain itu, kebebasan desa menentukan kebijakannya sendiri juga dapat membuka celah bagi pihak swasta untuk memanfaatkan desa sebagai target eksploitasi berkedok investasi yang nyatanya semakin marak masuk ke desa dalam berbagai sektor seperti pariwisata, pertambangan, dan lain-lain. Yang berarti pintu liberalisasi desa akan semakin terbuka. Dalam hal ini tentunya yang paling diuntungkan adalah pihak swasta sebagai pemodal yang bisa meraup keuntungan yang berlipat ganda. Sedangkan masyarakat desa hanya sekedar memperoleh remahan-remahan yang nilainya tentu tak seberapa dan tak sebanding dengan peluang dampak negatif yang dihasilkan akibat eksploitasi tersebut. Inilah gambaran tata kelola negara yang salah yang lahir dari penerapan sistem kapitalisme. Berbeda dengan penerapan Islam dalam bingkai negara, Islam mewajibkan negara menjalankan fungsinya secara optimal sebagai ro'in atau pengurus, karena sejatinya penguasa adalah pelayan rakyat. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW, al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Imam atau khalifah adalah ro'in, pengurus rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepengurusan rakyatnya. Hadis riwayat Bukhari. Fungsi negara sebagai ro'in diantaranya, pertama, menjamin dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Kedua, membangun infrastruktur memadai hingga pelosok desa. Ketiga,
pembiayaan untuk pembangunan desa akan dijamin penuh oleh negara melalui pengelolaan pemasukan Baitul Mal. Pemerintahan Islam atau khilafah bersifat sentralisasi atau terpusat. Artinya, penguasa wilayah baik tingkat provinsi, kota atau kabupaten maupun tingkat desa diangkat langsung oleh khalifah untuk menjalankan kebijakan negara. Tidak ada otonomi daerah atau desentralisasi sebagaimana yang dipraktekkan hari ini, termasuk dalam hal pengelolaan dana. Semua pembiayaan dan kebijakan wilayah harus diketahui dan mendapat persetujuan dari khalifah. Inilah gambaran tata kelola yang sahih melalui penerapan syariat Islam secara kafah dalam bingkai Daulah Khilafah Islamiyah.